Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita pada hari ini. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri. Kali ini dalam mata kuliah Pancasila. Nah, kepada seluruh mahasiswa sekalian, harap menyimak materi ini dari awal sampai akhir dengan baik sehingga dapat memahami materi kita dengan mudah. Baik, mari kita mulai proses perkuliahannya. Nah, pada pertemuan keempat hari ini, kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ini lanjutan materi minggu lalu ya. Baik, kita mulai ya. Nah, dalam Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, kita akan membahas mengenai tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam ensiklopedia filosofi disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural ya, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, dan kelompok sosial seagama dan seiman. Nah, ini adalah sumber dari penelaan historis tentang Pancasila, di mana sebenarnya nilai-nilai Pancasila sudah ada, yaitu dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Nah, salah satu yang kita bahas ini adalah masalah keagamaan, di mana keagamaan atau kepercayaan itu sudah ada sejak dahulu di Indonesia. Itu dianut oleh seluruh bangsa dan budaya, bahkan sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana ada kepercayaan agama yang telah dipegang oleh seluruh masyarakat. Nah, begitupun dengan budaya yang dimana setiap suku yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan khasnya masing-masing. Ada tentang tradisi, ada tentang acara kebudayaan, ataupun bentuk kegiatan-kegiatan sakral yang dilaksanakan. Begitupun tentang adat istiadat seperti misalnya berpakaian, alat musik, ataupun bentuk komunikasi hubungan sosial antara satu dengan yang lain, itu memiliki khasnya sendiri di setiap budaya yang ada di Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah ada tertanam pada jiwa pribadi manusia itu sendiri nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang salah satunya yang kita bahas ini adalah tentang keagamaan, tentang keyakinan Baik, kita lanjut. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Nah, ini dia sumber sosiologis Pancasila. Bagaimana sosial hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Nah, hubungan antara manusia satu dengan manusia lain yang terjalin ini terutama yang terjadi di masyarakat kita, itu telah ada nilai-nilai Pancasilanya. Nah, seperti sifat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia yang saling-saling membahu satu sama lain bahu-membahu, tolong-menolong gitu kan. Seperti misalnya gotong royong untuk membersihkan perkarangan yang ada di lingkungan sekitar, atau gotong royong membangun masjid, atau gotong royong terkait dengan acara perhelatan 17 Agustus dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan nilai-nilai Pancasila dari aspek hubungan sosial tadi.
Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Nah, gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan. Nah, itu juga salah satu bentuk sifat gotong royong. Nah, ada juga sifat persatuan yang tergambar di dalam gambar ini, di mana masyarakat yang terdiri dari berbagai agama agama dan budaya saling bersatu gitu ya, saling menghargai satu sama lain, berhubungan baik satu sama lain walaupun berbeda agama dan kebudayaan. Nah, karena kita adalah negara satu ya, NKRI, Negara Kesatuan yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita masuk kepada yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Nah, itu tadi tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kita masuk pembahasan yang kedua tentang argumen ya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunannya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Nah, itu tadi tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ya. Nah, tergambar. Seperti yang pertama tadi tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an, Nasakom ya, nasionalis komunis ini lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Nah, adapun yang menjadi tantangannya tadi seperti itu tadi tentang
pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS ya dalam Tab MPR-nya nomor 3 garing MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, di mana hal itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, ini kita membahas dalam aspek sejarah ya, aspek sejarah. Nah, seperti itu. Nah, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Kita masuk kepada topik ketiga. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis grounds dan Weltanschauung ya. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofische Grundlage karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, itu tadi esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60 responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Nah, selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Di mana esensi Pancasila tadi dalam kajian sejarah bangsa ya, Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Adapun tadi urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa seperti yang bisa kita lihat bahwa hasil survei yang dilakukan oleh salah satu berita ya, yaitu Kompas, di mana pada 1 Juli 2008 menunjukkan hasil survei yang sangat riskan, yaitu hampir sebagian besar ya, di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal apa itu sila-sila yang ada pada Pancasila. Seperti 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Adapun 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Nah, ini merupakan bentuk urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa di mana seharusnya penanaman nilai-nilai Pancasila itu terkandung ya masuk ke dalam jiwa seluruh masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat menghafal ataupun memahami dan menghayati bagaimana nilai-nilai Pancasila pada diri pribadi mereka. Nah, itulah pentingnya urgensi ya dalam Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut dapat masuk ya, dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pengamalan nilai Pancasila pun dapat terlaksana dengan baik.
Nah, kita rangkum ya untuk materi sebelumnya. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers kita. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang ya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, diharapkan kepada seluruh mahasiswa juga mencari tambahan referensi lain untuk memperluas ya, menambah khazanah pengetahuan kita terkait dengan materi pada hari ini. Baik, demikian dari saya, Wahib Asyahri. Salah dan kilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.